Bab 1199, Kekuatan Surgawi Bawaan. Bagus bagus bagus. Penatua Agung Naga Penerangan berdiri dan melihat ke arah pilar surgawi naga leluhur dari gua. Matanya bersinar terang saat dia mengangguk berulang kali. Naga Ki dari 5 garis keturunan, haha. Grand Elder Illumination Dragon tidak bisa menahan tawa ketika kerutan di wajahnya kusut. Awalnya, dia membela Suzimo terhadap keberatan semua orang sebagian karena hantu berambut merah dan sebagian karena dia menghargai potensi Suzimo. Apa yang terjadi membuktikan bahwa penilaian dan keputusannya tidak salah. Berdebur, ruang di dalam gua terdistorsi. Seorang pria tua berambut hijau muncul. Dia kekar, sehat, dan bersemangat. Tanpa basa-basi, dia berkata langsung, "Selamat, Bos Illumination." Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Grand Elder Illumination Dragon menjawab sambil tersenyum. Orang yang datang adalah Penatua Agung Naga Biru. Grand Elder dari 5 garis keturunan hampir selalu merupakan eksistensi tertua dan paling mulia di antara ras naga. Mengingat status mereka, meskipun mereka terkejut, mereka masih bisa tenang dan tidak terburu-buru untuk menonton pertunjukan seperti para tetua naga lainnya. Tentu saja, kebangkitan Ki Naga dari 5 garis keturunan naga adalah peristiwa yang sangat langka. Bahkan mereka tidak bisa tidak mengobrol dengan sungguh-sungguh. Tetua Agung dari garis keturunan naga bersayap, tanpa tanduk dan bertanduk berada dalam pengasingan dan Grand Elder Naga Biru hanya bisa berlari ke Grand Elder Illumination Dragon. Bahkan di era primordial, kelahiran 2 naga Dewa 5 Cakar belum pernah terjadi sebelumnya. Grand Elder Naga Biru telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia masih bersemangat saat menyebutkan masalah ini. Setiap ras memiliki nasib dan keberuntungan mereka sendiri. Biasanya berbicara, untuk ras naga, fakta bahwa naga Dewa 5 Cakar bisa lahir sudah merupakan puncak dari kekayaan naga. Sangat jarang naga Dewa 5 Cakar kedua lahir. Namun, 2 dari mereka lahir di generasi ini. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika 2 naga Dewa 5 Cakar itu bentrok dan siapa yang lebih kuat. Grand Elder Illumination Dragon menyeringai. Hehe, bahkan aku menantikannya sekarang. Grand Elder Naga Biru melambaikan tangannya. Long Chang telah berada di alam karakteristik Dharma selama bertahun-tahun dan telah berkultivasi hingga tahap yang sempurna. Long Zhu masih terlalu berpengalaman. Petik 2. Grand Elder Illumination Dragon tersenyum tanpa mengatakan apapun. Grand Elder Naga Biru sedikit mengernyit dan bertanya, mengapa anak itu tidak berubah menjadi wujud aslinya? Kenapa dia masih dalam wujud setengah naga? Di bawah pilar surgawi naga leluhur, Ki Naga dari 5 garis keturunan terbentuk menjadi ribuan naga surgawi yang menyerang sosok tinggi terus-menerus. Sosok itu ditutupi sisik merah yang terbakar dengan api yang menghanguskan. Namun, sosok itu tidak berubah menjadi naga yang utuh sepanjang waktu. Ada yang tidak beres. Grand Elder Naga Biru mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aura garis keturunannya tidak murni dan dia bahkan tidak bisa menyulap tubuh naga yang utuh. Dia bukan naga Dewa 5 Cakar. Naga Dewa 5 Cakar adalah raja ras naga dan memiliki garis keturunan paling murni, bahkan menghasilkan kelahiran cakar kelima yang menakutkan, bagaimana mungkin ia tidak menyulap tubuh naga yang lengkap. Grand Elder Illumination Dragon secara bertahap menjadi tenang juga dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka tampaknya merayakannya terlalu dini. Grand Elder Illumination Dragon melihat ke tangan kanan Suzimo dan berkata dengan suara yang dalam, garis keturunannya tidak murni dan sulit baginya untuk berubah menjadi naga yang utuh. Aku tahu alasannya. Apa itu? Grand Elder Naga Biru bertanya. Tangan kanan anak itu adalah Divine Phoenix Bone. Grand Elder Illumination Dragon berkata, dengan Divine Phoenix Bone di tubuhnya, wajar saja jika garis keturunannya tidak murni. Sulit baginya untuk menyulap tubuh naga yang lengkap. Petik 2. Ketika dia mendengar penjelasan itu, Grand Elder Naga Biru semakin bingung. Namun, jika garis keturunannya tidak murni, bagaimana pilar surgawi naga leluhur membangkitkan Ki Naga dari 5 garis keturunan? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, situasinya adalah paradoks. Bahkan dengan pengalaman mereka, mereka tidak dapat menemukan logika di baliknya. Darah naga, tulang Phoenix surgawi. Grand Elder Illumination Dragon bergumam secara naluriah. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Pada saat yang sama, Grand Elder Naga Biru bergidik seolah-olah dia mengingat sesuatu. Mungkinkah kedua lelaki tua itu berbalik perlahan dan bertukar pandang dengan mata melebar, keduanya bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Saat pikiran itu terlintas di benak mereka, rambut mereka berdiri.
Pikiran itu terlalu gila. Mustahil. Grand Elder Naga Biru menelan ludah dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Grand Elder Illumination Dragon mengangguk juga. Kita seharusnya membayangkan sesuatu. Itu memang tidak mungkin. Pada saat yang sama, banyak naga di dekat pilar Dewa Naga Leluhur telah menyadari bahwa Suzimo tidak memiliki garis keturunan naga Dewa 5 Cakar di dalam tubuhnya. Tentu saja, mereka tidak dapat memahami mengapa pilar surgawi naga leluhur membangkitkan ki naga dari kelima garis keturunan. Mereka hanya bisa berasumsi bahwa ada masalah dengan pilar surgawi naga leluhur yang mengakibatkan situasi ini. Long Chang menghela nafas lega dan duduk kembali. Menurut pendapatnya, tanpa garis keturunan naga Dewa 5 Cakar, Suzimo tidak akan menjadi lawannya bahkan jika yang terakhir maju ke alam karakteristik Dharma. Penerangan naga Penatua 4 sedikit kecewa. Namun, setelah dipikir-pikir, Suzimo hanya berada di ranah Void Reversion dan harus menanggung baptisan 5 nagaki. Selama dia bisa melewatinya dengan aman, manfaat yang akan dia terima tidak akan terbayangkan. Beberapa tetua naga di udara juga menggelengkan kepala. Hati Penatua Scorpion yang awalnya tegang berangsur-angsur rileks di samping ekspresinya. Jika Suzimo benar-benar naga Dewa 5 Cakar, dia harus kembali tanpa hasil. Seiring berjalannya waktu, Suzimo mengalami pembaptisan naga ki dari 5 garis keturunan dan kekuatan di dalam tubuhnya terus meningkat, dia akhirnya tiba di titik kritis. Ada keheningan yang panjang. Dunia tampaknya telah membeku. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Tiba-tiba, tubuh Suzimo bergidik dan ada ledakan di tubuhnya. Seolah-olah penghalang dihancurkan, auranya naik dengan cepat dan fluktuasi energi yang kuat meledak dari sekelilingnya. Kekosongan melonjak dan bahkan beriak. Tubuh sejati naganya telah memasuki alam karakteristik Dharma. Pada saat yang sama, perasaan aneh muncul di hati Suzimo. Kekuatan unik mulai terpancar dari matanya. Itu adalah kekuatan-kekuatan surgawi. Kekuatan surgawi bawaan, terbangun. Kekuatan surgawi bawaan berbeda dari kekuatan surgawi yang dipahami di dunia kultivasi. Kekuatan surgawi bawaan adalah kekuatan yang secara otomatis dapat dibangkitkan oleh iblis atau naga setelah memasuki alam karakteristik Dharma. Ini adalah bakat yang berasal dari garis keturunan. Setiap ras memiliki anugerah yang berbeda dan membangkitkan kekuatan surgawi bawaan yang berbeda. Misalnya, binatang gunung lapis baja memahami kekuatan surgawi yang membelah gunung. Beberapa iblis tikus memahami menggali kekuatan surgawi. Kekuatan surgawi bawaan yang dibangkitkan oleh 5 garis keturunan ras naga juga berbeda. Kekuatan surgawi bawaan garis keturunan naga bertanduk adalah gigi naga. Setelah terbangun, gigi di mulutnya menjadi lebih tajam dan bahkan bisa menghancurkan senjata Dharma, harta Dharma, dan merobek semuanya. Kekuatan surgawi bawaan dari garis keturunan naga bersayap adalah skala naga. Setelah terbangun, pertahanan seseorang akan meningkat pesat. Kekuatan surgawi bawaan dari garis keturunan naga biru adalah cakar naga. Cakar naga adalah gerakan paling ofensif dan membunuh dari ras naga. Setelah terbangun, mereka bisa menembus segalanya. Kekuatan surgawi bawaan garis keturunan naga tanpa tanduk adalah tanduk naga. Kekuatan surgawi bawaan dari silsilah naga penerangan adalah mata naga. Setelah memasuki alam karakteristik Dharma dan membangkitkan kekuatan surgawi bawaan mereka, kekuatan-kekuatan surgawi pertama kali akan muncul dan itu akan membersihkan tubuh dan garis keturunan mereka, menyebabkan tubuh mereka menjadi lebih kuat dan berubah. Kekuatan naga surgawi 5 cakar tidak hanya dalam hal garis keturunan. Di jalur kultivasi naga surgawi 5 cakar di masa depan, bahkan ada kesempatan untuk membangkitkan semua kekuatan surgawi bawaan dari 5 garis keturunan naga dan menjalani 5 transformasi. Bab 1200, Kebangkitan Naga Leluhur. Mengaum ke langit, mata Suzimo bersinar dengan 2 api merah mengerikan yang melesat ke langit, menghilang ke awan. Astaga, awan di Cakrawala tampak terbakar. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi awan berapi yang mewarnai langit menjadi merah. Naga tergerak, sungguh aura kekuatan suci yang kuat. Memikirkan bahwa dia akan menyebabkan keributan besar setelah membangkitkan kekuatan suci bawaannya. Bahkan ketika Long Chang terbangun, dia hanya berada di level ini. Garis keturunan naga penerangan telah tidak aktif selama bertahun-tahun. Sudah berapa lama sejak seseorang membangkitkan kekuatan suci bawaan mereka seperti ini? Naga berdiskusi dengan kaget. Ekspresi Long Chang acuh tak acuh. Menurutnya, Suzimo tidak layak menjadi lawannya jika yang terakhir bahkan tidak bisa mencapai level itu. Api yang mengamuk menyala di mata Suzimo dan aliran energi yang stabil melonjak keluar, menutupi tubuhnya seperti lava yang menghanguskan. Kekuatan-kekuatan surgawi membuat tubuhnya marah.
Tubuh dan garis keturunannya mengalami transformasi. Setiap naga penerangan dapat membangkitkan kekuatan surgawi bawaan mereka. Meskipun mereka memiliki mata naga yang sama, beberapa dari mereka lebih kuat dan beberapa lebih lemah, secara alami ada perbedaan dalam kekuatan mereka. Betul sekali. Di sebuah gua yang jauh, Grand Elder Naga Biru mengangguk sedikit. Bahkan jika anak itu bukan Divine Dragon bercakar 5, Divine Power bawaannya telah terbangun sampai batasnya. Ada batu iluminasi di mata Su Zimo. Kekuatan surgawi bawaan yang dapat membangkitkan mata seseorang secara alami dapat mencapai batasnya atau bahkan menjadi lebih kuat. Namun, Grand Elder Illumination Dragon tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya sedikit mengernyit dan tatapannya melintasi rintangan untuk mendarat di pilar surgawi naga leluhur. Mengapa? Apa yang salah? Grand Elder Naga Biru tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat ekspresinya yang tidak biasa. Penatua Agung Naga Penerangan berkata dengan suara yang dalam, pembaptisan di bawah pilar surgawi naga leluhur bukanlah masalah kecil. Sepanjang sejarah, setiap naga harus mengungkapkan bentuk naga mereka yang sebenarnya. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap naga leluhur. Pilar surgawi naga leluhur adalah harta karun tertinggi dari ras naga dan ditinggalkan di sini untuk menstabilkan kekayaan ras. Grand Elder Illumination Dragon melanjutkan, jika kamu menerima baptisan dari Ancestral Dragon Divine Pillar bahkan tanpa mengungkapkan wujud aslimu, sesuatu mungkin terjadi yang dapat menimbulkan hukuman dari Ancestral Dragon. Apakah kamu yakin itu benar? Grand Elder Naga Biru bertanya. Penatua Agung Naga Penerangan menunjuk ke arah pilar surgawi naga leluhur dan menyipitkan matanya. Apakah Anda melihat ada perubahan pada pilar surgawi naga leluhur? Ekspresi Blue Dragon Grand Elder sedikit berubah dan tatapannya membeku. Naga Ki dari 5 garis keturunan terbangun dan naga leluhur di pilar batu memiliki 5 cakar berkilauan di bawah perutnya. Pada saat itu, bukan hanya 5 cakar naga. Tubuh, ekor, dan tanduk naga leluhur bersinar dengan aura misterius dari ujung kepala hingga ujung kaki. Adegan itu memberi mereka perasaan. Seolah-olah naga leluhur akan menjadi hidup pada saat berikutnya dan melayang di udara dari pilar batu. Tiba-tiba, mata gelap naga leluhur yang awalnya menyala dengan 2 pancaran yang mempesona. Bang! Ledakan! Ledakan! Di pilar Dewa Naga Leluhur, naga Dewa 5 cakar dengan tanduk di kepalanya berputar di sekitar pilar batu. Menggali pilar batu dengan 5 cakarnya, itu berputar ke atas dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh di bawahnya. Naga leluhur benar-benar terbangun. Set! Di dalam gua, kedua tetua tersentak dan ekspresi mereka berubah. Naga leluhur melihat ke bawah dari atas dengan mata naga perunggu seukuran lonceng yang dipenuhi dengan api yang sangat besar. Menatap Su Zimo di bawahnya, dia memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan dan tiba-tiba meraung. Mengaum. Raungan naga terdengar dan tanah bergetar. Jika kedua tetua agung sudah sangat terkejut, mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi di sekitar pilar surgawi naga leluhur. Raungan naga itu hampir menyebabkan banyak tetua naga yang berdiri di udara jatuh. Ekspresi hormat melintas di mata para naga saat mereka berlutut dan bersujud dengan cara yang spektakuler. Bahkan Penatua 4 Naga Penerangan, Longzong dan 5 tetua lainnya yang berdiri di 5 sudut platform batu berlutut secara naluriah dengan ekspresi ngeri. Semua naga yang hadir bisa merasakan kemarahan yang terkandung dalam auman naga. Bahkan para penyihir setengah berlutut di tanah atas sinyal Elder Scorpion. Penatua Kalajengking cerdas dan tidak ingin menarik perhatian naga leluhur dengan berdiri di sana seperti bangau di sekawanan ayam. Bagaimana ini bisa terjadi? Lengan Grand Elder Naga Biru sedikit gemetar. Dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tetapi dia belum pernah mengalami situasi seperti itu. Bagaimana naga leluhur yang diukir di pilar batu terbangun? Penatua Agung Naga Penerangan juga tegang dan menatap tajam ke arah naga leluhur di kejauhan. Keduanya jelas bahwa hidup Su Zimo tergantung pada seutas benang. Namun, bahkan jika mereka ingin menyelamatkan Su Zimo, mereka tidak memiliki nyali dan keberanian. Ini adalah naga leluhur dari era primordial. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah patriark mereka. Tapi sekarang, sang patriark sangat marah dan ingin membunuh seekor naga dengan garis keturunan yang tidak murni, siapa yang berani menghentikannya? Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Aku tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Garis keturunan Long Zhu tidak murni. Dengan secara paksa menerima baptisan pilar surgawi naga leluhur dan tidak berubah menjadi naga yang utuh, dia menantang naga leluhur. Di mata naga leluhur, tindakan Long Zhu sepenuhnya berasal dari ras alien yang datang untuk mencuri kekuatannya. Beberapa naga gemetar ketakutan. Meskipun mereka menonton dari pinggir lapangan,
mereka masih bisa merasakan hati mereka bergetar melawan kekuatan naga leluhur. Itu adalah penindasan garis keturunan. Naga tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Su Zimo dimelototi oleh naga leluhur. Pada saat itu, Su Zimo masih tidak sadarkan diri di bawah pilar batu. Dia baru saja memasuki alam karakteristik Dharma dan membangkitkan kekuatan surgawi bawaannya. Kekuatan-kekuatan suci membuat tubuhnya marah dan lahar panas mengalir keluar dari matanya, membasuh tubuhnya terus-menerus. Rasa sakitnya bahkan lebih tak tertahankan daripada penempaan ki naga dari 5 garis keturunan. Kesadarannya sedikit kabur dan dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan melalui tekad yang kuat. Dia sama sekali tidak tahu tentang kebangkitan naga leluhur. Namun, dalam keadaan linglung, dia merasakan tekanan mengerikan yang mengancam akan mencabik-cabiknya. Pada saat itu, dia sudah menderita sejak awal. Ditambah dengan tekanan yang dia alami, dia merasa frustrasi dan gelombang kemarahan. Secara naluriah, Su Zimo mengangkat kepalanya ke arah naga leluhur dengan tatapan merah. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Setelah melihat itu, kedua tetua di dalam gua menggigil ketakutan. Apa yang Long Zhu lakukan? Dia benar-benar berteriak pada patriark. Dia benar-benar lelah hidup. Kedua tetua memiliki ekspresi pucat. Awalnya, mereka merenungkan bagaimana mereka harus memohon belas kasihan untuk menyelamatkan Su Zimo dari murka naga leluhur. Tapi sekarang, tak satu pun dari mereka memiliki harapan. Kedua tetua sedang menunggu naga leluhur untuk menyerang dan membunuh Su Zimo. Namun, hal yang aneh adalah naga leluhur melayang di atas pilar batu tanpa bergerak. Sebaliknya, nyala api di matanya menunjukkan tanda-tanda mereda. Mata naga leluhur tertuju pada Su Zimo, seolah-olah dia sedang merenungkan dan merasakan sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Kedua orang tua itu bingung. Di bawah pilar batu, Su Zimo sedikit terengah-engah saat pembuluh darah muncul di lehernya, tampaknya masih marah. Mengaum, dia meraung pada naga leluhur sekali lagi. Saat berikutnya, pupil kedua tetua mengerut dan jantung mereka berdetak kencang. Mereka menyaksikan adegan yang sangat mengejutkan. Di bawah raungan Su Zimo, naga leluhur tampaknya terkejut dan benar-benar menghindar sebentar. Apa yang tersirat dari tindakan itu? Apakah naga leluhur merasa takut? Bab 1201, Kekuatan Surgawi Kedua. Tindakan naga leluhur itu tidak jelas. Naga di dekat pilar batu sudah berlutut di tanah dengan kepala tertunduk dan tidak memperhatikan detail ini. Jika bukan karena fakta bahwa kedua tetua itu terpaku pada naga leluhur, mereka juga tidak akan menyadarinya. Namun, mereka masih tidak percaya. Lagi pula, mereka berada ribuan kilometer jauhnya di dalam gua dan tidak dapat melihat semuanya dengan jelas. Saat naga leluhur melalaikan mungkin imajinasi mereka. Namun, jika naga leluhur benar-benar takut, apa yang dia takutkan? Apa yang ada di tubuh Long Zhu yang menyebabkan naga leluhur merasa takut dan mundur? Dalam keadaan normal, ras naga tidak akan tunduk pada ras manapun. Sebagai naga leluhur, dia tidak akan meringkuk di hadapan 8 ras primordial atau kaisar lainnya, apalagi Void Reversion dengan garis keturunan ras naga yang tidak murni. Namun, bagaimana lagi mereka menjelaskan adegan itu? Kecuali, kedua tetua itu bertukar pandang penuh dengan keterkejutan dan keterkejutan. Jika naga leluhur benar-benar menakutkan, tebakan yang terlintas di benak mereka sebelumnya kemungkinan besar benar. Itulah satu-satunya tebakan yang bisa menjelaskan syirik ketakutan naga leluhur. Itulah satu-satunya tebakan yang bisa menjelaskan mengapa Long Zhu bisa membangkitkan ki naga dari 5 garis keturunan meskipun dia bukan naga surgawi bercakar 5. Tentu saja, itu terlalu mengejutkan. Jika dikonfirmasi, itu akan menyebabkan perubahan besar di seluruh daratan Tianhuang. Bahkan kedua tetua agung tidak berani membuat kesimpulan dengan satu tindakan halus dari naga leluhur. Keduanya menahan napas dan tetap diam. Meskipun mereka berada di gua, mereka bahkan lebih gugup daripada naga lainnya saat mereka memelototi pilar surgawi naga leluhur tanpa berkedip. Pada saat itu, kekuatan naga leluhur telah hilang seluruhnya. Permusuhan dan kemarahannya terhadap Su Zimo sebelumnya telah menghilang tanpa jejak juga. Tidak ada aktivitas untuk waktu yang lama dan beberapa naga secara naluriah mendongak. Tiba-tiba, naga leluhur melonjak ke udara dan berputar ke bawah, berubah menjadi ki naga kuno dan murni yang membenamkan kepala Su Zimo. Ini, naga-naga itu tercengang. Segera setelah itu, aura kuat meledak dari tubuh Su Zimo. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Kulitnya yang terbakar oleh lahar yang mengalir keluar dari matanya terkelupas dan otot-otot baru tumbuh.
Rambut merahnya tumbuh sekali lagi dan menari liar seperti api saat auranya naik dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Naga leluhur menghilang. Naga leluhur tidak membunuh Long Zhu dan malah memberinya kesempatan. Adegan di depan mereka benar-benar berbeda dari yang dibayangkan semua orang. Di dalam gua, jantung Grand Elder Illumination Dragon berdetak kencang saat kesadaran melintas di matanya. Saya mendapatkannya. Naga leluhur itu hanya terkondensasi dari ki naga di pilar batu. Petik 2. Betul sekali. Grand Elder Naga Biru mengangguk juga. Buku-buku kuno di klan dengan jelas mencatat bahwa selain dari 5 garis keturunan naga, ada ki lain dari naga leluhur di pilar batu. Namun, itu tidak pernah muncul sepanjang sejarah. Untuk berpikir bahwa itu akan benar, The Illumination Dragon Grand Elder meratap. Ini berarti bahwa garis keturunan Suzimo tidak hanya membangkitkan ki naga dari 5 garis keturunan, tetapi juga dari naga leluhur. Ki naga leluhur ini bahkan lebih berharga daripada gabungan 5 naga ki. Suzimo sudah diliputi cedera setelah pembaptisan 5 naga ki. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness secara teratur dan memiliki kemampuan generasi yang mengejutkan, dia akan dihancurkan oleh ki naga dari 5 garis keturunan. Setelah itu, ia memasuki alam karakteristik Dharma dan membangkitkan kekuatan surgawi bawaannya. Lava panas yang dibentuk oleh kekuatan sucinya membaptis tubuh dan garis keturunannya sekali lagi. Berdiri di bawah pilar batu, tubuh setengah naga Suzimo tampak babak belur dan menyedihkan. Tapi sekarang, dengan peningkatan ki naga leluhur, tubuhnya bersinar dengan vitalitas yang kuat sekali lagi. Setiap sisik naga di tubuhnya bersinar dengan cahaya kristal merah, seolah-olah mereka telah disempurnakan berkali-kali. Kekuatan surgawi di mata Suzimo memudar secara bertahap. Kebangkitan kekuatan surgawi bawaannya akan segera berakhir. Matanya bersinar dengan cahaya merah kirmizi dan tatapannya seperti obor, bahkan kekuatan Dharma dalam kehampaan terbakar ketika dia melihatnya. Tatapan itu sudah cukup untuk membunuh. Pada saat itu, Suzimo sudah bangun. Dia mengamati sekelilingnya dan membeku secara naluriah. Kenapa? Kalian berlutut di tanah? Dia bertanya dengan cemberut. Sebelumnya, naga leluhur jelas marah dan naga berlutut ketakutan. Bahkan di platform batu, Penatua Naga Penerangan, Longzong dan yang lainnya, termasuk Penatua Kalajengking dan ras penyihir lainnya, berlutut. Tapi sekarang, Suzimo adalah satu-satunya yang berdiri di bawah pilar batu. Seolah-olah dia adalah penguasa dunia, menyebabkan semua naga berlutut dan tunduk. Tentu saja, di antara naga, sesosok berdiri tegak dengan aura tajam. Dia memelototi Suzimo dengan niat bertarung yang melonjak. Cang panjang. Bahkan para tetua ras naga berlutut. Namun, dia tidak sujud. Dia memiliki garis keturunan naga Dewa 5 Cakar dan tidak akan sujud bahkan melawan naga leluhur. Penatua Scorpion tampak mengerikan saat dia berdiri dengan tergesa-gesa. Akan memalukan jika berita ini menyebar. Sebagai ahli tubuh bersama, dia berlutut di depan seekor naga yang baru saja memasuki alam karakteristik Dharma. Naga-naga itu juga naik satu demi satu, masih dipenuhi pertanyaan. Saat itu, tubuh Suzimo bergidik dan dia tampak sedikit linglung. Sekali lagi, aura mengerikan menyebar dari tubuhnya. Ini adalah kekuatan surgawi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada kekuatan suci yang keluar dari tubuh Long Zhu? Naga terkejut dan berseru. Ada yang tidak beres. Kekuatan surgawi ini tampaknya bahkan lebih kuat dari kekuatan surgawi bawaan Long Zhu yang baru terbangun. Seorang tetua naga berkata dengan tegas. Mungkinkah? Naga memikirkan kemungkinan. Long Zhu telah membangkitkan kekuatan suci keduanya. Seorang tetua naga berseru. Naga-naga itu gempar. Meskipun ada kesempatan bagi naga Dewa 5 Cakar untuk membangkitkan 5 kekuatan surgawi bawaan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami sepenuhnya saat memasuki alam karakteristik Dharma. Itu adalah pemahaman bertahap saat kultivasi seseorang maju. Bahkan Long Chang hanya membangkitkan satu kekuatan surgawi bawaan ketika dia memasuki alam karakteristik Dharma. Tapi sekarang, jelas bahwa Suzimo telah membangunkan yang kedua. Bagaimana ini bisa terjadi? Garis keturunannya tidak murni dan dia bahkan tidak bisa menyulap tubuh naga yang utuh. Bagaimana kekuatan suci kedua bisa dibangkitkan? Naga bingung dan berdiskusi. Ini adalah ki dari naga leluhur. Seorang tetua naga berkata dengan suara yang dalam, ki dari naga leluhur tidak hanya mengubah garis keturunan dan tubuh Long Zhu, itu juga memberinya kekuatan suci kedua. Ada hal yang begitu bagus. Saya mengerti. Long Zhu pasti telah menerima baptisan sebagai setengah naga dan oleh suatu kebetulan yang aneh, memperoleh pengakuan ki dari naga leluhur.
Naga-naga itu tidak tahu alasannya sama sekali dan mereka juga tidak menyadari syirik menakutkan dari naga leluhur saat mereka membuat tebakan liar. Tiba-tiba, kekuatan-kekuatan suci meledak dari tubuh Su Zimo. Seketika, dunia bergetar dan sebuah fenomena turun. Naga terkejut. Tekanan mengerikan turun dari langit dan banyak naga tidak bisa menahannya. Mereka berteriak dengan tragis dan baru saja berdiri ketika mereka berlutut sekali lagi dengan bunyi gedebuk. Bab 1202, Empat Kekuatan Surgawi. Dikatakan bahwa di era primordial, beberapa naga dengan garis keturunan yang menantang surgawi dan bakat mengejutkan akan memicu fenomena universal ketika mereka membangkitkan kekuatan surgawi bawaan mereka. Awalnya, di mata naga, ini hanya legenda. Lagi pula, bahkan Long Chang yang memiliki garis keturunan naga Dewa Lima Cakar tidak menyebabkan kegemparan seperti itu ketika dia membangunkan kekuatan surgawi bawaannya. Tapi sekarang, para naga menyaksikan legenda ini secara pribadi. Di atas cakrawala, awan terbelah dan kepala naga raksasa yang mengancam muncul perlahan, menatap lembah tulang naga dengan kekuatan yang merajalela. Meskipun kepala naga tidak berwujud dan hanya hantu, setiap naga bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Beberapa naga tidak bisa menahannya dan berlutut. Hanya beberapa tetua naga yang hadir yang bisa tetap berdiri. Seberapa kuat kekuatan surgawi untuk dapat menyebabkan dunia bergetar dan mengirimkan fenomena setelah kebangkitannya. Lebih penting lagi, kebangkitan kekuatan suci kedua juga berarti bahwa tubuh dan garis keturunan Su Zimo akan mengalami transformasi lain. Cukup benar, kekuatan Divine Power menyebar dan garis keturunan Su Zimo bergemuruh, seolah-olah gelombang pasang mengamuk di sekujur tubuhnya. Ditambah dengan kebangkitan kekuatan surgawi bawaannya dan infus ki naga leluhur, tubuh dan garis keturunan Su Zimo telah berevolusi 3 kali setelah dia memasuki alam karakteristik Dharma. Perubahan ini dapat dianggap sebagai transformasi lengkap tubuhnya. Banyak naga yang iri dengan kesempatan seperti itu. Bagus bagus bagus. Long Chang mengangguk berulang kali. Tidak ada tanda-tanda kecemburuan atau ketakutan di matanya. Sebaliknya, semangat juangnya meningkat. Baru sekarang dia benar-benar berhenti meremehkan Su Zimo dan menganggap Su Zimo sebagai lawan tertinggi yang bisa menandinginya. Penatua Scorpion tetap diam dengan ekspresi gelap. Semakin menonjol performa Su Zimo, semakin tinggi statusnya dalam ras naga dan semakin sulit baginya untuk menyerang pemuda ini. Awalnya, dia hanya ingin menonton hype. Skenario terbaik adalah jika Su Zimo gagal dalam pembaptisan dan dia akan dapat bersantai. Memikirkan bahwa situasinya akan berkembang melampaui harapannya. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang mengharapkan ini. Setelah memasuki alam karakteristik Dharma, 2 kekuatan suci dibangkitkan secara berurutan. Ini jarang terjadi bahkan di era primordial ketika 9 ras primordial menguasai daratan Tianhuang. Keberuntungan ras naga generasi ini terlalu kuat. Penatua Scorpion menyipitkan matanya dan berpikir, selain kelahiran naga Dewa Lima Cakar, sekarang ada monster lain yang menjelma. Haruskah aku turun tangan untuk membunuhnya? Kilatan dingin melintas di mata Penatua Scorpion dan dia ingin membunuh. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa dengan begitu banyak tetua naga yang hadir, mustahil baginya untuk membunuh Su Zimo secara diam-diam. Begitu dia menyerang, akan sulit baginya untuk melarikan diri tanpa cedera juga. Membayar dengan nyawaku demi naga karakteristik Dharma. Ekspresi Penatua Scorpion gelap saat dia memikirkan tindakan balasan sambil menimbang pro dan kontra. Di sebuah gua yang jauh. Kedua Grand Elders tampak senang. Grand Elder Illumination Dragon meratap, kebangkitan kekuatan suci menyebabkan dunia bergetar dan sebuah fenomena turun. Sudah bertahun-tahun sejak hal seperti itu terjadi. Sekarang anak ini telah memperoleh pengakuan dari Ki Naga leluhur, tebakan kita seharusnya agak mendekati. Grand Elder Naga Biru berkata dengan penuh semangat, ras naga berkembang pesat di generasi ini. Anak apa? Grand Elder Illumination Dragon memelototi Grand Elder Blue Dragon dan mengoreksinya dengan ekspresi tegas, kita harus memanggilnya sebagai Tuan Muda mulai sekarang juga. Ya. Grand Elder Naga Biru tidak menolak atau membantah. Sebaliknya, dia setuju sambil tersenyum. Meskipun Su Zimo belum bertarung melawan Long Chang, kedua tetua tahu bahwa tidak ada keraguan tentang siapa Tuan Muda ras naga itu. Selanjutnya, status Tuan Muda ras naga ini berada di atas mereka. Atau lebih tepatnya, itu di atas seluruh ras naga. Grand Elder Illumination Dragon lebih tua dan merenung sejenak sebelum mengingatkan, ini masalah serius. Sudah cukup bahwa Anda dan saya tahu tentang hal itu. Kita tidak boleh menyebarkannya. Tuan Muda belum tumbuh ke puncaknya. Jika identitasnya terungkap, itu mungkin menyebabkan kepanikan di antara ras lain dan dia mungkin terbunuh. Petik 2.
Grand Elder Naga Biru berkata dengan dingin, siapa yang berani menyentuh tuan muda kita di lembah tulang naga? Tidak peduli apa, tidak pernah salah untuk berhati-hati. Grand Elder Illumination Dragon menghela nafas dengan lembut. Jangan lupa pertempuran era primordial. Grand Elder Naga Biru terdiam saat menyebutkan pertempuran itu. Sesaat kemudian, tatapan mereka kembali ke pilar surgawi naga leluhur. Pada saat itu, Su Zimo hampir selesai dengan pembaptisan kekuatan suci kedua. Grand Elder Naga Biru sedikit mengernyit dan menunjuk ke kejauhan. Ada apa dengan para penyihir itu? Mengapa mereka ada di lembah tulang naga kita? Usie, 1. Grand Elder Illumination Dragon bergumam pelan, apa yang dia lakukan di sini? Para tetua agung dari 5 garis keturunan hampir selalu mengasingkan diri sepanjang waktu untuk memulihkan diri. Kecuali sesuatu yang besar terjadi, mereka tidak akan diganggu. Kematian Tuan Muda Ras Penyihir di tangan Su Zimo belum diketahui oleh kedua tetua agung. Di bawah pilar surgawi naga leluhur, Su Zimo menghela napas lega dan merasa senang. Beberapa tetua naga menebak dengan benar, kekuatan suci kedua yang dia bangun berasal dari Ki Naga leluhur. Untuk berpikir bahwa akan ada manfaat seperti itu untuk menerima pembaptisan pilar surgawi naga leluhur. Su Zimo bergumam pada dirinya sendiri. Jika ada naga lain yang mendengarnya, mereka mungkin akan memuntahkan darah karena marah. Kekuatan-kekuatan suci membuat tubuhnya sekali lagi dan tubuh serta garis keturunannya telah berubah menjadi dunia baru, setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri saat dia merenungkan ketidakjelasan kekuatan surgawi kedua. Kekuatan surgawi dikenal sebagai pilar surgawi naga leluhur. Menggunakan garis keturunan naga leluhur sebagai media, ia mengumpulkan kiras naga dan memanggil pilar surgawi. Itu bisa menekan keberuntungan dan 10.000 balapan, itu sangat kuat. Saat itu, hati Su Zimo bergerak, dia teringat sesuatu. Sekarang dia berada di alam karakteristik Dharma, apalagi yang ada pada klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar. Secara naluriah, dia melihat ke dalam kesadarannya. Cukup benar, sesuatu telah terjadi dalam kesadarannya. 4 bola cahaya seukuran kepalan tangan mengelilingi roh esensinya. Mustahil untuk mengetahui apa yang ada di dalam setiap bola cahaya. Namun, setiap bola cahaya memancarkan aura yang sangat menakutkan yang bahkan menyebabkan jantung Su Zimo berdetak kencang. Pada saat yang sama, suara yang familiar terdengar dalam kesadaran Su Zimo. Su Zimo tercengang ketika mendengar suara itu. Rasa rindu yang kuat melonjak di hatinya dan ekspresinya berubah lembut. Itu adalah suara Dai Yue. Su Zimo tidak akan pernah bisa melupakannya. Setelah bagian yang spirit, ada bagian ke-10 dari The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan itu adalah bagian Divine Power. Sulit untuk merekam kekuatan surgawi dalam kata-kata dan tidak ada teknik kultivasi. Mereka hanya bisa diturunkan melalui ingatan. Petik 2. Suara Dai Yue masih acuh tak acuh dan tenang seperti air. Jika kamu dapat mencapai titik ini, kamu secara alami akan dapat mendengar kata-kata itu. Jika Anda tidak bisa, tidak ada gunanya bahkan jika saya memberitahu Anda sebelumnya. Itu hanya akan menambah masalah dan obsesimu. Ada 4 kekuatan suci di bagian kekuatan suci yang sesuai dengan karakteristik Dharma, tubuh bersama, Mahayana dan alam transendensi kesengsaraan. Anda hanya dapat memahami kekuatan surgawi ketika ranah kultivasi Anda cukup tinggi. Petik 2. Pernyataan itu berakhir pada saat itu ditinggalkan oleh Dai Yue sebelumnya. Faktanya, jika Su Zimo tidak berkultivasi ke alam karakteristik Dharma, dia bahkan tidak akan mendengar kata-kata itu. Bab 1203, Serangan Wu Xie. Jika aku tidak salah, ini seharusnya adalah 4 kekuatan suci yang tercatat di bagian kekuatan suci. Su Zimo melihat ke-4 bola cahaya misterius yang berputar di sekitar roh esensinya dalam kesadarannya. Baru sekarang The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness benar-benar terungkap. Awalnya, hanya 8 Raja Iblis yang terbentuk setelah dia berkultivasi ke bagian yang spirit. Jika 4 bola cahaya misterius berarti ada 4 Raja Iblis, akan ada total 12 termasuk 8 sebelumnya. Saat dia sedang merenung, salah satu bola cahaya di kesadarannya hancur. Di dalam, kura-kura surgawi seukuran telapak tangan muncul. Itu sangat hidup dan melayang di lautan, menatap Su Zimo tanpa bergerak. Saat Su Zimo bertemu dengan tatapan kura-kura surgawi, pikirannya berdengung. Kesadaran misterius secara bertahap mengalir melalui hatinya. Setelah memasuki alam karakteristik Dharma, kekuatan suci pertama dari bagian kekuatan suci dihilangkan.
Kekuatan suci datang dari salah satu dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar, penyu yang menenangkan laut. Di hutan belantara yang luas, ada lautan yang sunyi. Di antara mereka, naga sejati memerintah tertinggi dan tak terkalahkan, yang dikenal sebagai Raja Naga Lautan Desolate. Di kedalaman lautan sunyi yang tak berujung, ada kura-kura roh yang jauh lebih tua dari Raja Naga Lautan Desolate. Biasanya, kura-kura roh bersembunyi di kedalaman laut yang sunyi dalam keheningan. Namun, begitu muncul, bahkan Desolate Ocean Dragon King tidak akan bisa menimbulkan banyak kehebohan. Melalui tatapan si Calming Turtle, Suzimo secara bertahap mengingat beberapa legenda tentang hutan belantara yang luas. Itu seperti warisan memori. Melalui tatapan kura-kura roh, tidak hanya ada warisan legenda itu, tetapi juga kekuatan surgawi. Suzimo berdiri tak bergerak di bawah pilar batu dengan mata tertutup. Tiba-tiba, fluktuasi energi yang sangat menakutkan meledak dari tubuhnya dan dilepaskan. Naga melebarkan mata mereka karena terkejut dan tidak percaya. Itu adalah kekuatan-kekuatan surgawi. Suzimo yang baru saja membangunkan dua kekuatan suci memiliki kekuatan suci ketiga yang keluar dari tubuhnya. Lebih jauh lagi, aura kekuatan suci itu tampaknya bahkan lebih menakutkan daripada dua yang pertama. Jika para naga terkejut saat Suzimo membangkitkan Divine Power keduanya. Pada saat kekuatan surgawi ketiga turun, dunia menjadi sunyi. Adegan di depan mereka benar-benar melampaui pemahaman mereka. Naga menahan napas dan fokus, hanya melihat sosok di bawah pilar batu dengan mulut melebar. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang ekstrim dan mata mereka tidak bisa tidak mengungkapkan sedikit rasa hormat. Kekuatan surgawi ketiga telah terbangun. Di dalam gua, kedua sesepuh agung bergidik dan tercengang. Bahkan dengan pengalaman mereka tidak dapat memahami situasi seperti itu, apalagi naga lainnya. Bayangan besar menyelimuti bagian atas lembah tulang naga. Ledakan, 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 menginjak lembah tulang naga seperti 4 pilar penusuk surgawi, setiap langkah menyebabkan tanah bergetar dan cuaca berubah. Naga-naga itu melihat ke atas secara naluriah. Seekor kura-kura roh dengan aura kuno membawa cangkang kura-kura raksasa dan berat di punggungnya. Berjalan perlahan, itu tampak seperti dewa. Hantu naga leluhur raksasa dan jahat yang muncul ketika Suzimo membangunkan Divine Power keduanya belum menghilang sepenuhnya dari dalam awan di atas cakrawala. Setelah kura-kura roh turun, hantu naga leluhur menangis dengan tragis dan menghilang seketika, dia tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Ini. Beberapa naga sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa lagi berbicara. Lihat, seekor naga menunjuk ke kaki kura-kura roh tidak jauh. Ada lubang raksasa. Ini adalah lubang sebenarnya yang diciptakan oleh fenomena kura-kura roh setelah Suzimo membangkitkan kekuatan sucinya. Fenomena naga leluhur yang turun ketika kekuatan suci keduanya terbangun hanyalah hantu. Namun, penyu roh itu benar-benar jasmani. Ini berarti bahwa Divine Power ketiga yang dibangkitkan mungkin lebih mengerikan daripada Divine Power kedua dari warisan naga leluhur. Pada saat itu, sepasang mata jahat tersembunyi di antara naga. Awalnya, Penatua Scorpion masih ragu-ragu. Namun, ketika dia melihat Suzimo membangkitkan kekuatan suci ketiganya, dia memutuskan untuk menyerang. Dia harus membunuh Longzhu. Anak ini terlalu menakutkan. Tentu saja, Penatua Scorpion juga tidak berani menyerang dengan berani. Dia hanya mengaktifkan keterampilan rahasia ras penyihir secara rahasia dan melepaskan gumpalan kesadaran roh yang tak terlihat yang diam-diam menembus kesadaran Suzimo. Pada saat itu, ada banyak tetua naga yang hadir. Namun, perhatian naga-naga itu ditarik oleh kura-kura roh raksasa yang menakutkan di cakrawala dan tidak memperhatikan tindakan Penatua Scorpion sama sekali. Pada saat yang sama, di sebuah gua yang jauh, Grand Elder Naga Biru merasa emosional dan meratap, potensi Tuan Muda terlalu menakutkan. Grand Elder Illumination Dragon mengangguk juga. Betul sekali. Selanjutnya, Tuan Muda memiliki banyak rahasia padanya. Mungkin ada lebih dari yang kita bayangkan. Tiba-tiba, kedua tetua agung sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresi mereka berubah. Xie, beraninya kamu. Tanpa ragu-ragu, kedua tetua agung meraung dan menghilang dari tempat, turun di atas pilar surgawi naga leluhur. Meskipun tindakan Xie tidak jelas dan bisa menipu para tetua naga lainnya, itu tidak bisa menipu kedua tetua agung. Namun, bahkan jika kedua Grand Elder merasakannya dan ingin menghentikannya, itu sudah terlambat. Mereka benar-benar tidak menyangka Xie begitu berani untuk menyerang seekor naga di lembah tulang naga. Ketika dia mendengar raungan dari dua Grand Elder dari ras naga, Elder Scorpion mencibir secara internal.
Saat dia menyerang Suzimo, dia sudah merobek jimat transferensi utama di telapak tangannya. Jika Suzimo mati dan dia menggunakan Major Transference Jimat untuk melarikan diri, bahkan dua Grand Elder dari ras naga tidak akan bisa menangkapnya. Adapun penyihir lain yang mengikutinya, tidak masalah bahkan jika mereka mati di lembah tulang naga. Tidak masalah jika beberapa orang dari ras penyihir diberi kompensasi untuk dapat membunuh monster yang menjelma dari ras naga. Gumpalan kesadaran rohnya telah memasuki kesadaran Suzimo dan berubah menjadi sosok yang identik dengan dirinya. Penatua Scorpion terkejut ketika dia melihat fenomena dalam kesadaran Suzimo. Bahkan dengan kultivasinya, dia merasakan getaran dalam kesadaran terhadap 3 bola cahaya. Pada saat itu, roh esensi Suzimo bertemu dengan tatapan kura-kura roh. Itu menerima warisannya dan tidak memperhatikan bahaya sama sekali. Fufu, jadi bagaimana jika kamu adalah penjelmaan monster? Bayar dengan nyawamu. Kesadaran roh mencibir dan akan menyerang. Tiba-tiba, dalam kesadaran, kura-kura roh yang mengambang diam-diam di samping berbalik dan melihat kesadaran roh Penatua Scorpion dengan tatapan dingin. Mengaum, membuka mulutnya, kura-kura roh mengeluarkan raungan memekakkan telinga pada kesadaran roh Penatua Scorpion. Ledakan, kesadaran roh yang disulap oleh Penatua Scorpion menghilang seketika. Tidak hanya itu, bahkan Penatua Scorpion di antara kerumunan terkejut dan mendengus. Dia merasakan sakit yang tajam di roh esensinya dan hampir pingsan. Penatua Scorpion menyadari bahwa roh esensinya sudah terluka. Apa itu tadi? Dia mengutuk secara internal. Bagaimana bisa ada roh yang begitu menakutkan dalam kesadaran Long Zhu yang bisa merasakan niat membunuh dan menyerangnya? Pada saat itu, 2 Grand Elder dari garis keturunan naga penerangan dan naga biru tiba. Elder Scorpion telah merobek Major Transference Talisman terlebih dahulu dan air mata dimensi hitam pekat muncul di belakangnya. Bab 1204, beraninya kamu. Penerjemah, Lege. Sebenarnya, ketika kedua tetua agung turun di atas pilar surgawi naga leluhur, mereka menyadari bahwa mereka terlambat selangkah dan tidak dapat menyelamatkan Suzimo tepat waktu. Keduanya terkejut dan marah. Setelah mengklarifikasi tebakan mereka, kehidupan Suzimo bahkan lebih penting daripada mereka. Tapi sekarang, orang luar telah berusaha membunuh tuan muda mereka tepat di bawah hidung mereka di lembah tulang naga, itu mirip dengan menyentuh skala terbalik mereka. Namun, pemandangan aneh terjadi saat kedua Grand Elders muncul. Di bawah pilar batu, Suzimo masih tidak bergerak. Matanya terpejam saat dia terus memahami kekuatan sucinya, yang tampaknya tidak terpengaruh. Sebaliknya, Wu Xie yang menyerang Suzimo mendengus datar dengan perubahan ekspresi, seolah-olah dia terluka parah. Awalnya, Wu Xie ingin merobek Major Transference Jimat dan akan diteleportasi. Namun, dia tertunda sesaat karena tubuhnya yang terhuyung. Seluruh proses terjadi dalam sekejap. Kedua tetua agung tidak punya waktu untuk memikirkan alasan di balik ini dan membuat keputusan cepat untuk menyerang segera. Di mana kamu bisa lari? Grand Elder Illumination Dragon mendengus dengan dingin dan 2 sinar cahaya yang membakar keluar dari matanya. Mereka sangat cepat dan langsung menembak ke arah Elder Scorpion. Namun, jimat pemindahan utama sudah hancur. Retakan hitam pekat raksasa muncul di belakang Penatua Scorpion dan dia melompat ke dalamnya, menghilang. 2 berkas cahaya yang menyala-nyala melesat ke dalam celah yang gelap dan dingin tanpa menimbulkan riak. Retakan raksasa menutup dengan cepat. Setelah celah ditutup dan ruang dipulihkan, kedua tetua agung tidak akan dapat menangkap Penatua Scorpion bahkan jika mereka memiliki kekuatan surgawi. Kecuali, mereka membunuh jalan mereka ke makam kutukan hantu. Kamu ingin melarikan diri setelah datang ke lembah tulang nagaku untuk membunuh. The Blue Dragon Grand Elder marah dan mengulurkan tangannya dari jarak puluhan kaki. Cakar naga raksasa yang mengancam muncul dan mencapai celah. Elder Scorpion memanfaatkan robekan dimensional untuk menghindari serangan fatal dari Grand Elder Illumination Dragon dan berpikir bahwa dia beruntung. Sebelum dia bisa mengatur napas, dia merasakan bahaya yang kuat. Segera setelah itu, cakar yang mengancam turun dari kegelapan dan menangkapnya. Puff! Terhadap cakar itu, tubuhnya seperti kertas dan langsung ditembus, menyebabkan darah mengalir. Tidak ada ras yang bisa bertahan melawan cakar paling tajam dari ras naga dengan tubuh mereka. Selanjutnya, di antara 9 ras primordial, ras penyihir memiliki fisik terlemah. Ah! Penatua Scorpion mengeluarkan tangisan yang tragis. Dalam kehampaan, tepat saat celah hitam pekat raksasa hampir menutup, Penatua Naga Biru menarik Penatua Kalajengking keluar. Beberapa lubang berdarah muncul di tubuh Penatua Scorpion. Darah hijau tua mengalir keluar perlahan dengan bau busuk yang memuakkan.
Cakar naga dari Blue Dragon Grand Elder telah menembus tubuh Elder Scorpion. Tendon dan tulangnya patah dan organ tubuhnya hancur total. Conjoined Body Mighty Figures memiliki kekuatan Dharma yang tak terbatas dan dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus. Cedera seperti itu tidak fatal bagi Penatua Scorpion. Namun, dia telah jatuh sepenuhnya ke tangan Grand Elder Naga Biru dan tanda vitalnya tertusuk. Darahnya memburuk dan tidak mungkin baginya untuk membebaskan diri. Grand Elder Naga Biru mencubit ahli ranah tubuh konjoin ini dari ras penyihir seolah-olah dia sedang membawa anak ayam yang lemah. Batuk. Wajah Penatua Scorpion sangat pucat saat dia memuntahkan seteguk darah. Dia mengutuk secara internal. Jika kura-kura roh misterius dalam kesadaran Suzimo tidak meraung dan menyebabkan serangan balik pada roh esensinya, menyebabkannya berhenti sejenak, bahkan Penatua Naga Biru tidak akan bisa menangkapnya. Dia kemungkinan besar akan kembali ke makam kutukan hantu sekarang. Banyak naga tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi. Ras Grand Elder of the Dragon tidak akan muncul dengan mudah. Tapi sekarang, dua dari mereka muncul pada saat yang sama dengan niat membunuh. Selanjutnya, Penatua Kalajengking menyebabkan dua tetua agung menyerang pada saat yang sama, jelas betapa marahnya mereka. Para penyihir bahkan gemetar ketakutan. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Mereka telah menyaksikan adegan Penatua Scorpion merobek jimat pemindahan utama. Jelas bahwa Penatua Scorpion ingin meninggalkan mereka dan melarikan diri sendirian. Jika Penatua Scorpion melarikan diri, nasib mereka akan bisa dibayangkan melawan murka para ahli ras naga. Beraninya kamu, Grand Elder Naga Biru berteriak. Pernyataan kasual tunggal darinya berisi kejutan raungan naga. Meskipun Wu Xie adalah ahli tubuh konjoin, dia terluka parah dan darahnya lemah. Dia masih merasakan sakit yang tajam di telinganya dan wajahnya berkerut. Jika itu yang terjadi pada Wu Xie, itu bahkan lebih buruk bagi para penyihir lainnya. 10 penyihir aneh yang tersisa menangis dengan tragis dan gendang telinga mereka tertusuk. Mereka semua jatuh ke tanah dengan ekspresi kesakitan, meringkuk saat darah hijau mengalir dari telinga mereka. Kedua Grand Elders benar-benar marah. Aku ingin tahu apa yang aku lakukan untuk memprovokasi niat membunuh dari Grand Elders of the Dragon Rache. Penatua Scorpion menggertakkan giginya dan bertanya perlahan. Kamu menanyakan yang sudah jelas. Grand Elder Naga Biru mencibir, beraninya kau menyerang Tuan Muda Ras Naga di Lembah Tulang Naga. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tuan Muda Ras Naga, naga-naga itu sedikit tercengang ketika mereka mendengar itu. Namun, para naga tidak terlalu memikirkannya dan hanya berpikir bahwa itu adalah kesalahan dari Grand Elder Naga Biru yang marah. Dia seharusnya mengacu pada Tuan Muda dari garis keturunan naga penerangan. Fufu, Penatua Scorpion terkekeh dan berdalih, lelucon yang luar biasa. Lihatlah Longsu, apakah dia terluka sama sekali? Bisakah dia masih hidup jika aku menyerangnya? Sangat mudah bagi seorang ahli tubuh konjoin untuk menyerang seekor naga yang tidak dijaga yang baru saja maju ke alam karakteristik Dharma. Namun, pada saat itu, Suzimo masih berdiri di bawah pilar surgawi naga leluhur dan memahami kekuatan sucinya tanpa terpengaruh. Ini benar-benar aneh. Kedua tetua agung juga bingung. Hal yang paling aneh adalah bahwa setelah Elder Scorpion menyerang, dia tampaknya telah menerima benturan dan malah terluka. Meskipun mereka bingung, karakter seperti apa kedua tetua agung itu? Mereka semua bertekad untuk membunuh dan sama sekali tidak tergerak. The Illumination Dragon Grand Elder memiliki rambut putih. Namun, matanya terbakar amarah saat dia berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kata-kata seperti itu dapat melindungi hidupmu? Biarkan saya memberitahu Anda dengan jelas bahwa beruntung Longzu baik-baik saja hari ini. Jika sesuatu terjadi padanya, ras naga pasti akan berperang melawan ras penyihir bagaimanapun caranya. Semua orang bisa mendengar niat membunuh dalam nada Grand Elder Illumination Dragon. Sebuah pikiran melintas di benak para naga. Jika sesuatu terjadi pada Longzu, ras naga akan benar-benar berperang dengan segala cara. Namun, apa yang tidak dipahami oleh naga adalah bahwa meskipun Longzu adalah tuan muda dari garis keturunan naga penerangan, kedua tetua agung tampaknya terlalu emosional. Jangan bunuh aku. Penatua Scorpion benar-benar bingung. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dua tetua agung dari ras naga benar-benar bertekad untuk membunuhnya. Dalam momen hidup dan mati itu, pikirannya berpacu dan sebuah pikiran melintas di benaknya saat dia berkata dengan tergesa-gesa, aku bisa menukar rahasia untuk hidupku. Rahasia apa? Aku tidak ingin tahu sama sekali. The Blue Dragon Grand Elder mencibir dengan ekspresi menghina. Menurut pendapatnya, ini hanyalah perjuangan terakhir Penatua Scorpion.
Penatua Scorpion mengatakan kata demi kata, kamu pasti ingin tahu. Lebih jauh lagi, rahasia ini menyangkut keselamatan 9 ras primordial. Jika kamu membunuhku, kamu naga pasti akan menyesalinya.